Oke, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan Majelis Guru SD Negeri 012 Bukit Bestari. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih saya ucapkan telah menyediakan waktunya untuk beberapa menit ke depan. Saya dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 melakukan aksi nyata tentang budaya positif. Sebelumnya semuanya dalam keadaan sehat ya. Ada yang sakit? Enggak ya. Oke, baiklah, biar tidak membuang-buang waktu, kita lanjutkan. Nah, latar belakang kegiatan saya ini adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang akan menempatkan murid-murid sebagai fokus utama dalam konsep Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi pendidikan yang kita inginkan. Oke, nah salah satunya adalah konsep dari inti budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, nantinya akan kita bahas satu persatu hal ini di slide-slide berikutnya. Dan di akhirnya nanti kita akan ada, jika teman-teman ada yang ingin bertanya boleh juga, karena hal-hal ini sudah kita bahas di PMM kita. Oke, kita lanjutkan. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, rekan-rekan pastinya masih ingat tentang profil pelajar Pancasila ya. Contohnya ada mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi bahwa berpikiran bahwa murid itu semuanya bergantung kepada guru, hal itu merupakan sesuatu hal yang kurang tepat. Lalu ilusi bahwa menghukum adalah bentuk pendisiplinan yang efektif. Jadi jika ada siswa kita yang melakukan hal-hal yang kurang tepat, intinya kita jangan menghukum karena itu adalah hal yang kurang efektif. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa dan mengatur. Jadi kita sebagai guru ini kita tidak boleh memaksa dan mengatur siswa kita secara keutuhannya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Lalu berikutnya, nah, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan pembentukan karakter yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman, hukuman, serta pendidik. Tujuan kita ini adalah sini lah ya Bapak Ibu biar nampak. Sebagai peserta didik, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Nah,
Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua tindakan yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Nah, jadi motivasi perilaku manusia, yaitu ada motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi salah satunya ketika kita memberikan pertanyaan kepada siswa kita, siapa yang bisa menjawab, ibu kasih hadiah, atau ibu kasih reward, atau ibu kasih uang. Hal itu ternyata kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena keinginan siswa untuk mengetahui sesuatu itu hanya bersifat sementara saja. Lalu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, kita lanjutkan. Hukuman. Jadi hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah atau bersifat fisikis hukuman. Lalu berikutnya adalah konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai aturan. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya sering kita lakukan di dalam kelas. Nah, tergantung bagaimana kita menerapkannya. Yang pertama tadi hukuman. Contohnya ketika siswa terlambat atau tidak buat PR, sebagai seorang guru apa yang harus kita lakukan? Contohnya kayak kemarin di kelas saya mungkin ada yang tidak buat PR, kamu bersihkan kelas. Itu adalah sebagai bentuk hukuman. Lalu konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai peraturan. Contohnya ketika siapa besok yang tidak akan buat PR atau buat tugas, maka akan mendapatkan sesuatu konsekuensi dari pernyataan tersebut. Karena di sini sikap guru memonitor siswa selalu. Lalu restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Di sini kita membuat dia merasa nyaman, memberikan pengarahan dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu berikutnya ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga kita di guru bisa bersifat sebagai teman. Lalu berikutnya sebagai pemantau. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, hal-hal ini sering kita lakukan. Kita berada di posisi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer di dalam kelas. Pasti kita pernah mengalami setiap fase ini. Nah, sebagai pemahamannya di sini kita lanjutkan. Nah, contoh penerapan posisi kontrol penghukum. Contohnya ketika kita melihat siswa kita di sini kasusnya dia membuang sampah sembarangan. Kalau kita sebagai penghukum, maka kalimat itu yang paling sering, pungut sampah itu, seluruh pekarangan sekolah sampai bersih. Jadi kalimatnya itu kalimat negatif ya. Jadi kita menghukum siswa. Lalu ada membuat rasa bersalah. Nah, berapa kali ibu bapak beritahu kamu tetapi kamu tetap mengecewakan kami. Hal ini juga berdampak buruk bagi psikis siswa ya. Kalau penghukum ini sudah jelas. Di sini membuat merasa bersalah siswa itu, kekurangannya di sini adalah siswa itu menjadi kehilangan motivasi. Lalu sebagai teman. Jadi kita gurunya juga sebagai teman. Ayo kamu pasti bisa mematuhi peraturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya untuk menjaga kebersihan sekolah. Ya udah, kali ini tidak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi. Hal ini ada dampak baiknya dan ada dampak negatifnya. Salah satu dampak negatifnya adalah siswa merasa dia tidak suatu saat akan mengulangi lagi karena dia menganggap gurunya itu adalah sebagai teman. Lalu berikutnya sebagai pemantau.
contoh kalimat yang diucapkan sebagai pemantau adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah pulang sekolah nanti, kamu beli tong sampah untuk sampah kamu sendiri. Hal ini adalah sebagai pemantau. Lalu yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya, nih sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi ketika kita melihat siswa membuang sampah, kita panggil, kita tanya ke dia, apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, ketika dia menjawab dengan berbagai alasannya, kita balas lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Maka dari sini siswa akan menyadari kesalahan yang dia buat, dan ketika dia akan melakukan kesalahan tersebut, dia mengingat bahwa ini adalah hal yang kurang baik. Lalu kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Nah, ketika di awal pembelajaran, di awal kita masuk sekolah di masa MPLS, pastinya kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pemikiran untuk diterapkan di kelas. Jadi di dalam kelas itu kita kumpulkan siswa-siswa kita minta pendapatnya, apa yang ingin kamu lakukan di dalam kelas ini. Kamu ingin buat aturan seperti apa, dan keyakinan ini yang akan kita laksanakan. Contohnya, seluruh siswa disiplin, keluar kelas izin ke toilet cuma satu orang, tidak boleh berdua bertiga, tidak boleh memotong pembicaraan teman, saling menghargai dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, tujuan dari keyakinan kelas ini adalah mewujudkan mereka belajar yang berpihak kepada murid, sebagaimana dalam salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru ini berhamba kepada murid. Artinya bukan kita bertuhan ya, tetapi kita lakukan murid ini adalah sebagai hal yang harus kita layani, bahwa murid ini bukan kertas kosong yang datang ke sekolah, tetapi mereka sudah berupa ke sebuah kertas yang telah tercoret samar-samar, tinggal kita mengarahkan ke arah yang lebih baik. Lalu menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Ini adalah sesuatu hal yang penting, komunikasi antara guru dan murid. Lalu menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Lalu yang terakhir, membiasakan budaya dan disiplin positif. Nah, maksudnya di sini membiasakan budaya dan disiplin positif ini adalah pastinya siswa itu pengen kelas yang bersih, pengen teman-teman tidak ada bullying, tidak ada. Maka semuanya di situ kita tuliskan nanti keyakinan kelas dari kelas kita masing-masing. Hal ini sangat baik untuk dilaksanakan dan diterapkan di kelas, sehingga ketika ada murid yang bersalah, kita tinggal tanya, kamu melanggar keyakinan kelas yang bagaimana? Nah, oke, lanjut. Konsep keyakinan kelas ini bersifat abstrak, memuat kalimat positif. Pembuatannya melibatkan partisipasi seluruh siswa sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dijalani oleh seluruh siswa, syarat dengan nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Nah, rencana tindak lanjutnya pada setiap tahun ajaran baru saya akan membuat kesepakatan kelas ini kita semua nantinya ya. Nah, lalu ketika kita menemukan siswa-siswa yang bermasalah, maka kita akan melaksanakan dengan salah satu konsep yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah, jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas dulu, kita stabilkan. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti setelah ini kita akan tampilkan contohnya. Nah, menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi misalkan kita praktekkan Bapak Ibu ada siswa yang salah, atau contohnya dia tidak buat PR.
yang pertama kita laksanakan. Ini bisa kita praktekkan juga di rumah, membuat kesadaran pada dirinya sehingga dia tidak membuat kesalahannya lagi. Contohnya anak kita nih bersalah nih, dia lalai dalam membuat tugas. Yang pertama kita lakukan adalah kita panggil dia dulu, kita berjumpa berhadapan. Nah, kita stabilkan dulu suasananya, kita tanya dulu, kamu sudah makan atau kamu sudah istirahat, seperti itu. Lalu kita tanya, kita kasih dulu bahwa berbuat salah itu adalah suatu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang tidak sempurna, seperti itu. Kita kasih kalimat-kalimat yang membuat dia merasa nyaman dulu, membuat dia merasa stabil dulu. Nah, boleh kita contohkan seperti ini. Bapak juga pernah salah. Hal ini nanti ada videonya setelah ini, videonya. Setelah kegiatan ini nanti videonya bisa saya share di grup sekolah, nanti teman-teman bisa lihat menghadapi permasalahan siswa. Contohnya, jadi kita stabilkan dulu emosinya, kita stabilkan dulu, kita kuatkan dulu dia. Jadi boleh kita contohkan, Bapak juga pernah dulu sekolah tidak buat PR gitu. Hal itu adalah hal yang biasa. Tapi Bapak ingin atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, setelah suasananya sudah stabil, lalu kita masuk lagi ke validasi tindakan yang salah. Ya, maksudnya ini adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Nah, baru kita tanya tadi, apa sih alasannya kamu nggak buat PR? Atau apa sih alasannya kamu terlambat? Kalau di rumah, boleh juga kita tanyakan kepada anak kita, apa sih alasannya kamu nggak mau bantu ibu, nggak mau bantu mama, dan sebagainya. Itu kita setelah suasananya stabil, baru nanti si siswa tadi akan mengungkapkan perasaannya. Saya nggak buat PR karena saya main handphone terlalu malam dengan alasan yang sebagainya. Jadi setelah itu, padahal kita puji lagi. Jadi ada proses kita up, down seperti itu. Jadi padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi kan. Lalu kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi kita validasi, kita lihat kesalahannya sejauh mana, ya. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, setelah dia melakukan kesalahan, setelah dia mengakui kesalahannya, kita tanya, apa sih keyakinan kelas kita? Dia akan menjelaskan ini setelah kita buat keyakinan kelas di dalam kelas kita. Lalu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Lalu kita tanya lagi, kamu melanggar ketika dia nggak buat PR, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Pastinya si anak akan menjawab, Pak. Nah, di sini kita jelaskan lagi, kejadian yang bertanggung jawab itu dampak ke depannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita bayangkan kehidupan ke depannya. Nah, setelah menanyakan keyakinan ini, kita tanyakan, kita refleksi lagi dia. Jadi ke depannya kamu mau berbuat seperti apa agar kamu tidak membuat kesalahan yang sama. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu penjelasan saya tentang disiplin positif. Jadi dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya kita guru ini memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Karena kita ini merupakan role model, contoh dari siswa kita. Ketika kita lalai juga, maka siswa kita akan seperti itu. Ketika guru saya aja seperti itu, maka siswa kita akan seperti itu. Tapi tampilkanlah ketika kita berada di dalam kelas itu bahwa kita ini yang terbaik, kita ini disiplin. Lalu berikanlah sesuatu hal yang baik untuk kedepannya bagi siswa kita. Oke, terima kasih Pak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Hal ini juga sudah kita bahas di modul PMM ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum masuk ke kelas masing-masing. Oke, nggak ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record. Stop.
Iya.